Kebersihan sudah dijaga, sanitasi sudah maksimal, dan biosecurity juga sudah dilakukan. Tapi kok virus masih aja nyerang, ayam masih pada mati. Ada apa gerangan? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di Bakal Peternak. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe ya bos. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas soal pandemi virus ini yang secara kebetulan ini ada menyerang beberapa kandang rekan-rekan atau sahabat bakal peternak, terkhusus di wilayah Sumatera ya dan Lombok. Saya juga kemarin dapat info bahwa virus yang menyerang itu adalah gumboro. Artinya pada saat dibedah itu di dekat empelannya itu ada radang di sana. Jadi terkhusus untuk kali ini bos, kita tidak akan mengupas tentang apa itu gumboro dan tentang bagaimana nasib sahabat bakal peternak kita di berbagai wilayah di Indonesia yang terkena kandangnya kena pandemi ya. Tetapi secara khusus di sini saya ingin bersharing tentang bagaimana memaksimalkan pencegahan. Ya mungkin menurut kita gini bos, menurut kita ini kita udah maksimal ya kan, sanitasi, bahkan ada salah seorang sahabat kita mengatakan bahwa bos, saya ini udah bersihin tempat pakan, minum setiap hari loh. Bahkan boleh dikata 3 hari sekali saya menyemprotkan desinfektan. Kemudian lagi kalau ada yang sakit udah saya pisah. Terus juga banyaklah pokoknya. Terkadang kita itu merasa bahwa kita ini sudah kurang apa lagi sih gitu kan. Dimana sih salahnya kok ayam kita itu masih pada mati. Tiap hari itu boleh dikata kerjaan kita itu cuma megang cangkul buat ini ya. Sebenarnya sih saya juga miris bos dengarnya, tetapi berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah saya rasakan di bulan 11 kemarin, pada saat itu terjadi juga hal yang sama, kurang lebih sama di wilayah saya, di wilayah Kalimantan ya. Apa yang saya lakukan pada waktu itu ketika beberapa kandang teman-teman di sini mengalami kematian. Artinya hampir rata-rata itu kematian itu di atas 80% bos dalam setiap kandang, bahkan ada yang habis rata dengan tanah. Jadi pada saat itu saya juga merasakan kematian, tapi pada saat itu sih kematiannya bukan karena faktor virus ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kematian itu karena faktor kesalahan teknis, artinya lampu penghangatnya mati dan pada waktu itu hujan deras di malam hari dan alhasil DOC-nya kedinginan dan mati sekitar 15 ekor. Dan itu sudah tidak bisa saya selamatkan lagi. Jadi bagaimana memaksimalkan pencegahan pada saat itu? Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama kali adalah mengkarantina kandang. Ya. Bagaimana caranya? Jadi di setiap dinding keliling itu saya pasangin spanduk bos. Spanduk, kebetulan kita habis ada event acara, jadi spanduknya itu kan lebar-lebar, lumayan lebar, lumayan besar. Itu saya pasang keliling bos. Supaya apa? Pertama saya mencegah arah angin yang dari kandang keliling, karena ini di dekat saya ini juga ada kandang bos, bahkan jaraknya sangat dekat, sekitar 20-30 meter gitu udah kandang lagi, bahkan ada yang lebih dekat lagi bos, hampir ya, tetangga sekali dengan kandang saya ini.
Jadi saya memaksimalkan semua tutup rapat keliling ya. Dan kedua yang saya lakukan adalah saya berusaha agar lantai kandang saya itu selalu steril. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah setiap berapa hari sekali itu saya kerik, bos. Saya kerik. Saya nggak tahu lah kalau lantai kandang sampean itu sekam atau apa. Yang jelas, bos. Nah itu kandang ya. Itu kemarin rata aja, habis juga itu, bos. Banyak habis. Jadi lantai kandang ini selalu saya korek. Biasanya saya pakai cangkul, saya gali. Jadi dia selalu baru kandang itu. Nah saya nggak tahu kalau bagaimana cara mengakali untuk kandang sampean yang mungkin masih pakai sekam atau mungkin masih pakai apa ya, ampas gergaji ya. Itu saya kurang paham kalau sampean pakai itu. Tapi karena saya lantainya adalah tanah, alas kandang saya adalah tanah, maka setiap hari saya berusaha untuk mengerik. Jadi dia selalu baru dan kerikannya itu saya timbunkan ke daerah yang biasa lembab. Itu yang saya lakukan pertama. Kemudian lagi kedua ya, setelah tadi tutup rapat, kemudian saya selalu membuat lantai kandang itu selalu terkesan baru. Jadi kerik terus. Kemudian yang kedua, bos, karena pada waktu itu juga kondisi kandang saya ini belum seperti sekarang. Kondisi kandang saya pada waktu itu, dia hujan dikit udah basah. Jadi saya semaksimal mungkin air hujan itu tidak masuk ke dalam kandang, karena ini kandang kan semi umbaran nih. Dan saya yakin juga hampir rata-rata juga kandang sahabat-sahabat kita peternak yang lain juga kurang lebih sama seperti ini, kandang yang semi umbaran ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah sebisa mungkin tidak ada rembesan air hujan yang masuk ke dalam kandang. Kemudian yang keempat yang saya lakukan adalah setiap hari saya melakukan pengasapan di dalam kandang. Tuh, bos. Jadi saya lakukan pengasapan seperti ini itu hampir setiap hari saya lakukan. Ya, dan ini di sore hari. Saya lakukan pengasapan seperti ini dan saya menggunakan kayu-kayu atau paling tidak saya biasanya mencari di penjual kelapa itu ya. Itu tempurungnya saya minta, biasanya saya pakai tempurung kelapa. Kemudian yang kelima yang saya lakukan adalah penyemprotan probiotik. Kemudian yang kedua, ini probiotik ini untuk mencegah amoniak dan lalat ya. Kemudian kedua saya menyemprotkan cuka untuk desinfektan antibakteri, dan saya menyemprotkan baik clean atau pemutih pakaian ya, pemutih pakaian ke seluruh bagian kandang. Dan ini biasanya saya per 2 hari. Jadi kalau umpamanya Senin saya semprotkan probiotik ya, kemudian nanti hari Rabu saya semprotkan cuka, dan hari Jumat kalau nggak Sabtu saya semprotkan pemutih pakaian di seluruh bagian kandang. Dan kemudian yang keenam, tempat pakan dan minum itu saya bersihkan setiap 2 hari sekali, dan saya membersihkannya menggunakan sprayer atau apa sih namanya itu, penyemprot ya, penyemprot yang lumayan kencang itu, semprot semua bagian-bagian terkecil itu nggak ada terlihat. Nah yang ketujuh, pada saat pemberian pakan itu biasanya baskom, ember atau apapun yang biasanya ada tempat sisa pakan, kalau saya namanya kan bawa ember nih, bawa masuk ke kandang untuk tempat pakan. Kemudian setelah selesai itu setiap sehabis saya memberikan makan selalu saya cuci bersih. Dan yang terakhir yang saya lakukan, setiap kali ada perilaku ayam yang menunjukkan gejala sakit, ngantuk, itu secepatnya saya siapkan kandang karantina sendiri di luar kandang populasi. Jadi ada satu kandang di luar, itu saya letakkan dia di sana. Jadi prinsipnya kita untuk yang sakit udah 50-50 bos, sembuh alhamdulillah, nggak sembuh juga yang penting kita bersyukur bahwa dia tidak mencemari atau tidak menulari yang lain. Itu nah ini kejadian dengan teman di daerah Palembang kalau nggak salah. Dari 100 populasi itu ada 20, sempat ada 20 yang sakit. Kemudian tanya ke saya, ini ada ayam saya gini. Saya bilang secepatnya isolasi, bawa keluar.
dan dibawa keluar, dan alhamdulillah yang 80-an ekor ini selamat. Jadi itulah poin-poin yang saya lakukan bos, dalam rangka mencegah, memaksimalkan pencegahan jangan sampai virus itu berkembang. Dan ingat bos, apabila ada dalam jarak 50 meter itu kandang tetangga terserang virus seperti itu, secepatnya lakukan karantina. Karena apa? Satu saja yang menular mengenai ayam sampean, 1 ekor saja, maka dalam hitungan jam, dalam hitungan hari ayam sampean akan habis ya. Entah itu melalui arah angin, entah melalui nyamuk. Itulah pentingnya pengasapan seperti ini. Jadi maksimalkan sanitasi dan lakukan biosecurity dengan benar. Saya pastikan dan saya jamin kandang sampean akan aman. Dan ingat, ketika ada pandemi di daerah sampean yang menyerang, ada kabar bahwa ini ya, dan saya lupa, perkuat jamu. Jamu ini cukup 3 bahan bos, antibiotik berupa kunyit, jahe, dan apa lagi satu ya, bawang putih. Ini jangan lupa, entah diminumnya atau dipakannya terserah ya. Oke, itu saja bos yang bisa kita sampaikan kali ini. Jangan lupa subscribe, like sekiranya ini bermanfaat, dan jangan lupa share ke rekan-rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.